Hari ini merupakan satu hari yang sangat istimewa karena kita merayakan akan Hari Ayah di dalam tempat ini. It's a very special day at our church because we are celebrating Father's Day. Kita bersyukur bahwa kita pernah dilahirkan di dalam dunia ini. We are grateful that we've been born into this world. Kita bersyukur bahwa kita pernah dibesarkan dan kita pernah diasuh oleh orang-orang yang menjadi ayah kita. We are grateful that we have been raised and taken care of by the people who are our fathers. Baik ayah secara biologis maupun ayah secara rohani. Whether that be our biological fathers or our spiritual fathers. Menjadi ayah itu bukan merupakan satu hal yang mudah. Being a father is not an easy thing. Menjadi ayah itu bukan merupakan satu perkara yang gampang. Being a father is not an easy endeavor. Karena tidak ada yang disebut sebagai special course to be a father. Because there is no such thing as a special cause to be a father. Menjadi ayah itu kadang-kadang ditentukan dari orang dengan siapa kita tinggal di dalam rumah, dengan karakter yang Tuhan berikan kepada diri setiap anak-anak dan seterusnya. Becoming a father can depend on who we're living with at home, the different characteristics of even the children. Tapi kita sekali lagi akan belajar pada hari ini bahwa menjadi ayah itu merupakan satu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. And once again, we will learn today that being a father is a calling that He has given us. Bahkan menjadi ayah itu merupakan satu gift yang Tuhan juga berikan kepada dunia ini. In fact, becoming a father is a gift to this world. Mari kita sama-sama akan melihat satu bagian dari kitab suci. Kita membuka dari Filipi pasal yang kedua. Let us look at a passage of scripture from Philippians chapter 2. Dari Filipi pasal yang kedua, From Philippians chapter 2, ayat yang kedua. verse 2. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Sorry, Philippians chapter 2, verse 22. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan ini untuk kita sekalian. If you've turned to this passage, I will read it for you. But you know Timothy's proven worth, how as a son with a father he has served me in the gospel. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and pray. Our Father in heaven, we have gathered here to think and to meditate more what it means to be a father, Lord. And we pray that you would open our hearts and open our mind so that in this world we know how to serve you faithfully and how to know you deeply, Lord. We especially pray that as we meditate your word, as we meditate your truth, you will kindle within our hearts the passion to serve you, to imitate you more, to reflect your characters in our family, in our church. Thank you, Lord. We also pray that you would also give us the strength and wisdom to help all the male figures within our life to accomplish their calling. Thank you, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray you bless this session. You bless your servant who would speak your truth, and you would also bless every one of us who already sit here and ready to hear your word. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Hari ini kita secara singkat kita akan merenungkan mengenai apa yang disebut sebagai menjadi seorang ayah dan apa yang diberikan oleh seorang ayah di dalam dunia. Today, we will briefly meditate on what it means to be a father and what a father contributes in this world. Apa yang disebut sebagai ayah yang saleh? What does it mean to be a godly father? Apa yang disebut? Oke, saya sudah terjemahin. Ini satu pertanyaan yang kelihatannya mudah, tapi sebetulnya di dalam zaman kita ini menjadi satu hal yang lebih kompleks. So this is a question that seems simple, but in our modern world, it is actually a complicated question. Apa sih yang disebut sebagai ayah yang saleh? What is a godly father? Seorang ayah yang saleh itu pertama-tama dia adalah seorang Kristen. A godly father is firstly a Christian yang secara seksual, yang secara laki-laki, dia punya kromosom XY. that has the chromosomes XY as their sex. Dengan kata lain yang memang tubuhnya tuh laki-laki. In other words, who physically appears as a man. Ya, saya mesti ngomong ini karena kita hidup di dalam zaman yang dan konteks yang berbeda gitu. Saya mesti kasih tahu bahwa seorang ayah itu adalah orang yang tubuhnya laki-laki. I have to say this because
We live in a different cultural context today, so I have to clarify that a father is a person whose body is that of a male. Jadi dia adalah seorang Kristen yang secara fisik dia adalah laki-laki, So he's a Christian with the physicality of a man, tapi yang juga secara gender dia maskulin. but also is masculine in gender. Yang akhirnya dia mengambil tanggung jawab untuk dia menjadi role model dan juga gembala bagi orang-orang yang lebih muda. Who then takes on the responsibility as a role model and shepherd to younger people. Udah, itu basic definition tentang apa itu menjadi a godly father. That is the basic definition of what it means to be a godly father. Seorang Kristen yang tubuhnya laki-laki, yang gendernya itu maskulin dan dia menggembalakan orang-orang yang lain. A Christian whose sex is a man and whose gender is male or masculine and serves as a role model and shepherding to the young ones. Ya mungkin saudara mulai berpikir gitu ya, saya ini bukan laki-laki, saya juga itu bukan seorang yang katakanlah sudah menikah dan punya anak, lalu buat apa ini semua? Perhaps some of you are thinking, well, I'm not a man, or I might not be married, or what does this have to do with me? Nanti kita akan sama-sama coba sekilas lihat bahwa yang namanya menjadi seorang ayah itu bukan satu hal yang bisa dikerjakan secara solitary, secara sendirian. But later we will see that being a father is not something that we do in isolation. So, menjadi seorang laki-laki dan menjadi seorang ayah dan menjadi seorang pemimpin keluarga itu perlu dukungan dari orang-orang yang dia pimpin. Becoming a man and a father and leader requires support from others around him. Itu memerlukan satu kepercayaan dari anak dan juga istrinya dan bahkan orang-orang lain yang dia gembalakan. They need the trust of their children, their wife, and also of the others that they are shepherding. Dan ini merupakan satu direction untuk orang-orang yang mungkin lebih muda, mereka juga bisa mulai memikirkan nanti atau hari ini saya akan menjadi laki-laki seperti apa. And this is a direction also for younger people so that they can have a look and aim at the kind of man that they should be. Seorang godly father itu hidupnya didorong oleh satu passion, yaitu oleh Injil. A godly father is someone whose life's force is that of the gospel. Godly father itu hidupnya dikendalikan oleh Injil. Sekali lagi. A godly father's life is driven by the gospel. Nah, saya akan pelan-pelan menguraikan ini supaya kita bisa sama-sama mengerti. I'm going to keep talking about this so that we can understand. Apa yang disebut dengan Injil? What do we mean by the gospel? Yang namanya Injil itu bukan hanya sekedar Christian teaching, ya, ajaran agama Kristen yang itu disetarakan dengan ajaran-ajaran agama yang lain. The gospel is not just a Christian teaching that is different from other religions. Kalau saudara hanya menganggap yang namanya Injil itu hanya sekedar, okay, this is like Christian, ini adalah satu pengajaran intelek Kristen. If you think of the gospel as just an intellectual kind of Christian exercise, maka saudara hanya akan menerima Injil itu sebagai satu pengetahuan belaka. then you're just going to accept Christianity as knowledge. Dan saudara mungkin akan melihat ini hanya sama halnya dengan agama lain mengajarkan hal yang berbeda dengan tentang Tuhan mereka. And perhaps you will see that this is just different to what other religions teach about their God. Saya mengajak kita sama-sama untuk memikirkan bahwa yang disebut sebagai Injil ini merupakan satu historical fact, merupakan satu fakta sejarah yang Tuhan itu kerjakan di dalam dunia kita. I invite us to see the gospel as something that is a fact. It is something that God did in our history. Bahwa satu kali di dalam sejarah itu Allah sendiri pernah menjadi manusia dan dia datang untuk mencari dan juga menyelamatkan kita yang hilang. And that at one point, God himself came down to become human, to seek and save that which was lost. Saya ingin kita sama-sama melihat ya bahwa yang namanya Injil itu adalah satu fakta sejarah. So the gospel is a historical fact. Dia datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib dan dia naik dari kematian dan kembali ke surga. That's a historical fact. Jesus came to earth, he was born on earth, he died on the cross and was resurrected. This is historical fact. Itu bukan hanya sekedar satu imajinasi orang, itu bukan hanya sekedar satu doktrin yang keluar dari perenungan pribadi, itu betul-betul satu, sekali lagi ya, tindakan Allah di dalam sejarah. So
So this is not just fanciful imagination or something that arose from someone's personal meditations, but this is historical fact. It is something that God himself did in history. Dan karena itu merupakan satu kejadian di dalam sejarah, maka dampaknya itu betul-betul real. And because this is something that truly happened in history, it has real implications. Sama seperti, kalau saudara adalah orang Indonesia, saudara merayakan kemarin 17 Agustus, hari kemerdekaan. Such as if you are Indonesian and on the 17th of August you celebrated our Independence Day. Karena saudara tahu historical event itu mempengaruhi hidup saudara, Because you know that this historical event influences your life. maka seorang ayah yang saleh itu memperlakukan yang namanya Injil, sekali lagi bukan hanya sebagai satu pengetahuan intelektual, tapi betul-betul satu fakta sejarah. A godly father would treat the gospel not just something intellectual, but as something that truly happened in history. Dan fakta sejarah tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu mengajarkan apa kepada setiap ayah? And the fact of the crucifixion and resurrection of Christ, what does that teach our fathers? Yaitu bahwa kita, para pria, para laki-laki, yang kita cenderung untuk meletakkan nilai diri kita dari achievement yang kita bisa raih, That we as men who very often place our worth in our achievements, kita sebetulnya nothing di hadapan Tuhan. Kita tuh betul-betul kita miserable we di are, hadapan Tuhan. we are truly nothing before God. We are truly miserable. Kita adalah orang-orang yang di hadapan Tuhan itu kita dikasih big F gitu, fail. We are people who before God have been given a big F. We have failed. Di hadapan Injil, maka Injil itu membukakan kepada kita tidak peduli titel saudara apa, rumah saudara di mana, bank account saudara punya saldo berapa digit, kita semua itu fail di hadapan Tuhan. The gospel shows us that it doesn't matter what our titles are, what we live in our house, or how much money we have in our bank account. But we are all failed before God. Yang namanya seorang ayah yang saleh itu tahu bahwa di hadapan Injil, maka seluruh self-esteem yang dia buat atas dia sendiri itu hancur, berantakan. A godly father knows that before God, all of their self-esteem built upon themselves is ruined. Tapi seorang ayah yang saleh pada saat yang sama dia juga mengerti bahwa karena Injil dia tahu bahwa dia memiliki satu identitas yang baru yang melampaui semua pengharapan yang dia boleh terima di dalam dunia. But a godly father also knows that in Christ they have a new identity that is worth so much more than their previous identity. Bahwa identitas dirinya dan harga dirinya itu dia terima karena dia lihat Bapanya di sorga itu sudah memberikan Tuhan Yesus untuk mati bagi dia. That their identity and self-worth is based on the fact that their heavenly Father has given them Jesus Christ to die for them. Injil itu mengarahkan seorang ayah untuk menempatkan pengharapannya kepada tangan Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. The gospel redirects a godly father's eyes towards the gospel that has saved them. Seorang ayah yang saleh itu mengalami pengalaman seperti yang kita sempat bahas tentang orang buta di dalam Yohanes pasal yang ke-9. The godly father experiences what the blind man did in John chapter 9. Tadinya buta, sekarang dia bisa lihat yang namanya kemuliaan Tuhan. Before he was blind, but now he can see the glory of God. Yaitu, itu yang mendorong hati seorang Kristen yang saleh ketika menjadi ayah, dia seluruh hidupnya didorong karena dia sudah tahu dia diselamatkan dan dia boleh dicintai dan dikasihi oleh Allah. That is what motivates the heart of the pious father because he knows that he has been saved and rescued by God. Saudara, pria itu rata-rata mereka hidup didorong oleh satu visi tertentu. It is a man's nature to be driven by a vision. Dan untuk visi itu dia berani untuk mengorbankan segala sesuatunya supaya itu boleh tercapai. And in order to make this vision come true, they are willing to sacrifice all sorts of things. Ya seperti misalnya saya percaya keputusan saudara misalnya pindah ke New Zealand itu kalau saudara adalah seorang yang berkeluarga itu mungkin didorong oleh keputusan suami pada akhirnya untuk tiba di tempat ini. For
For example, for those who immigrated to New Zealand, I'm sure that many of you, this decision was finalized by your husband. Kadang-kadang kondisi keluarga di tempat saudara ada itu dipengaruhi oleh keputusan ayah untuk dia bekerja di mana atau diambil profesi apa. Sometimes your condition as a family and where you are is dictated by where your husband is working and where he needs to be. Dan kadang-kadang di dalam banyak kasus ya itu bukan kasus lah, di dalam banyak peristiwa itu biasanya istri dan juga anak-anak itu yang mengikuti kemana keputusan sang ayah. And sometimes, or in many cases, the wife and the children follow along with the decisions of the father. Di dalam banyak peristiwa, kadang-kadang kalau keluarga itu bertengkar, istri itu bisa mengatakan kalimat seperti ini, atau seorang ibu mengatakan kalimat seperti ini. In many instances, when there is conflict within the family, the wife or mother might say this: bahwa kami semua sudah berkorban, kami semua sudah ikut kamu, jadi kamu harus hidup baik-baik, kamu mesti ingat bahwa kamu punya, keluarga, whatever. "Oh, we have sacrificed, we have followed you and done all of these things that you want, so you have to live well and remember that you have a family." Nah, pada waktu seorang Kristen itu percaya kepada Tuhan Yesus dan dia mengerti apa itu Injil, so when a Christian believes in God and remembers what it means to have the gospel, maka dia akan menempatkan yang namanya sukses dan juga yang namanya kenikmatan itu di dalam pengenalannya dengan Tuhan. they will place their success and enjoyment in knowing God. Saya kemarin saya kasih satu materi pada waktu persekutuan pemuda. Yesterday I gave some material during the Indonesian Students' Fellowship. Ini satu ilustrasi yang saya lupa dari mana, mungkin Timothy Keller atau C.S. Lewis. I can't remember who gave this illustration. It might have been Tim Keller or C.S. Lewis. Ilustrasinya itu mengatakan seperti ini. The illustration says this: kalau satu kali ada satu orang perampok atau seorang pembunuh masuk ke dalam rumahmu, if one day there was a robber or a thief who entered your house, dan dia berusaha akhirnya menguasai semua harta kita, and he tries to steal all of your treasure, bahkan at some point dia berusaha juga untuk membunuh kita and misalnya. at some point he might even threaten to kill you, Tapi sebelum dia membunuh kita, dia kasih satu pilihan, satu good offering gitu. but before he kills you, he gives you a good offer. Dia kasih pilihan seperti ini. He says this: Oke, sebelum saya bunuh kamu gitu ya. Ini ilustrasi maybe a bit gory, brutal. before I kill you, I apologize, a gory illustration. Saya kasih kamu waktu untuk kamu boleh melakukan apapun yang membuat kamu merasa gembira, yang membuat kamu merasa paling nikmat. I'll give you time to do whatever it is that brings you the most pleasure. Terserah, you can do anything before I kill you. Kamu bisa kerjakan apapun yang kamu suka sebelum saya bunuh kamu. Pilih satu. It is up to you. You can do whatever you want that gives you the greatest pleasure, and after that, I will kill you. Saudara pilih apa kira-kira? What do you think you would choose? Pilih apa? What would you choose? This is not a rhetorical question, jadi kalau ada jawaban itu sangat membantu. This is not a rhetorical question, so if you do have an answer, it'll be very helpful. Ya, saya paling suka barbecue. Oke, fine. Kamu bisa berapa lama barbecue? Oke, 2 jam lah untuk panggang tuh babi, semua beef. Silakan sebelum kamu makannya mati gitu. Yeah, well, you have 2 hours. You can roast that pork, and then you can eat it, and that's that for you. Saya misalnya belum sempat nonton Transformers yang paling baru, The Rise of the Beast itu. I haven't had time to watch the newest Transformers, The Rise of the Beast, Atau Mission Impossible yang terakhir. or the last Mission Impossible. Oke, saya kasih kamu waktu 2,5 jam untuk kamu nonton Mission Impossible, lihat Tom Cruise and the whole team. Okay, I'll give you 2.5 hours to go and watch the new Mission Impossible with Tom Cruise. Atau apa yang saudara suka misalnya? Well, what is it that you like? Saya perlu nonton TikTok yang paling baru. I need to watch the newest TikTok. Terserah, mau kerjakan apapun terserah. Gitu. Whatever it is you want to do, go ahead. Tapi setelah saudara melakukan semuanya itu, maka saudara tahu nyawa saudara akan hilang. But after you do all of these things, you know that you're going to lose your life. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pada waktu saudara nonton Mission Impossible, oke, kasihlah Mission Impossible Tom Cruise. Nonton 2.5 hours. The question is, after you watch Mission Impossible, so let's say you go and watch this movie for 2.5 hours, Atau saudara dikasih waktu 2 jam untuk saudara bikin barbecue itu. or you're given 2 hours to make your favorite barbecue. Saya tanya ya, saudara bisa menikmati nggak sih nonton Tom Cruise kalau saudara tahu
waktu saudara untuk menonton ini hanya betul-betul 90 menit dan setelah itu saudara gone. I'll ask you, could you truly enjoy this movie if you knew that you were going to die right after this 2.5 hours? Saudara bisa nggak sih menikmati panggang babi atau beef atau sosis itu di atas panggangan barbecue kalau saudara tahu setelah ini saudara akan dibunuh mati? Can you really enjoy your barbecuing the sausage or the pork if you knew that after this you would be gone? Enggak kan? No. Nah, saudara pada waktu kita bergumul tentang apa itu menjadi seorang ayah yang saleh, maka yang namanya Injil itu membebaskan saudara untuk saudara itu boleh melihat bahwa hidup kita itu bukan satu hal yang dikungkung di dalam dunia ini saja. My brothers and sisters, what the gospel does is that it frees us from seeing our lives as confined to just this one. Bahwa apa yang kita akhirnya boleh kerjakan di dalam dunia ini bukan akhir dari segalanya. That what we accomplish in this world is not the ultimate end. Yang namanya Injil itu membukakan kepada setiap hati kita, hari ini khususnya kepada para ayah, bahwa ada satu hal yang jauh lebih tinggi, ada satu hal yang jauh lebih agung, ada satu hal yang jauh lebih indah, even setelah kematian. The gospel opens our eyes that we see that there is something greater, more beautiful, and more wonderful than what we have in this world. Dan itu membuat kita, orang-orang yang mengerti Injil, para ayah mengerti Injil, itu kita bisa punya kekuatan untuk kita self-giving kepada orang lain. And that means that we as fathers have strength to be self-giving to others. Untuk kita akhirnya boleh melihat bahwa karena hidup saya aman di dalam tangan Tuhan, karena yang namanya kematian itu bukan akhir segalanya, maka saya boleh punya kebebasan untuk saya meletakkan nyawa saya buat orang lain. Gives us strength to see as fathers because our lives are safe in God's hands, that we can have security and we can give of our lives to serve others around us. Tahun 2018 itu ada satu kasus penembakan di sebuah bar di California. In 2018, there was a shooting at a bar in California. Penembak yang akhirnya masuk ke dalam bar itu bernama Ian David Long. And the name of the shooter was Ian David Long. Dia berusia 28 tahun. He was 28 years old. Lalu pada waktu dia masuk ke dalam bar, karena mungkin dia frustrasi, dia lempar yang namanya smoke grenade, itu bom granat asap. When he entered into the bar, maybe because he was frustrated, he threw a bomb grenade, a smoke grenade. Lalu dia akhirnya pelan-pelan mulai tembakin satu-satu orang-orang yang ada di dalam bar itu, semua penuh dengan anak-anak muda. And he slowly began to shoot many people in the bar, and many of them were young people. Tapi pada saat yang sama ada satu anak muda yang lain yang bernama Matt Wennerstrom. But at the same time, there was another young man named Matt Wenstrom. Dia ajak 7 orang temannya untuk sebisa mungkin mereka menyelamatkan anak-anak muda yang ada di dalam bar tersebut. He and 7 of his friends determined to save as many young people that were there in the bar. Bahkan ada satu momen dia akhirnya kumpulkan semua orang yang dia bisa, lalu kemudian dia ajak 7 orang temannya untuk tutup semua anak-anak muda yang mereka bisa kumpulkan dengan tubuh mereka. In fact, there was an instance where they gathered up as many young people as they could, and him and his 7 friends protected these people with their own bodies. Mereka betul-betul ready untuk take every bullet yang mungkin akan ditembakkan oleh si Ian David Long. They were truly ready to sacrifice their bodies to receive the bullets from Ian David Long. Akhirnya Ian David Long setelah dia bunuh sekian orang, dia bunuh diri sendiri. And after Ian David Long killed so many people, he committed suicide. Dan si Matt Wennerstrom itu akhirnya hari itu dia diselebrate sebagai satu hero di dalam kota itu di California. And on that day, Matt Strom was celebrated as a hero in his city in California. Lalu akhirnya wartawan tanya, kenapa kamu berani melakukan hal itu? And the reporters asked him, why did you dare to do this? Terus dia katakan kalimat seperti ini, saya terjemahkan nanti ke dalam bahasa Indonesia. And he said this, I'll translate into Indonesian. My life is taken care of. I know where I'm going if I die, so I was not worried to sacrifice. Hidupku itu sudah ada yang menanggungnya. Aku tahu aku akan pergi kemana ketika aku mati, sehingga aku tidak khawatir untuk aku mengkorbankan diriku sendiri. Saudara sekalian, pada waktu seorang pria itu mengerti apa itu yang namanya Injil, My brothers and sisters, when a man understands what the gospel means, dia bisa dengan sangat bebas dia memberikan dirinya kepada orang lain yang dia layani.
He could very easily give of himself to the others he is serving. Karena dia tidak meletakkan yang disebut sebagai sukses dan juga kenikmatan itu hanya di dalam dunia ini yang akhirnya bisa terbatas oleh kematian. He doesn't place his successful pleasure in this world in a place that can be limited by death. Tapi orang yang sudah melihat Injil itu dia punya pengalaman kenikmatan dan dia juga punya pengalaman keindahan yang jauh lebih transenden dari semua yang bisa orang lihat di dalam dunia ini. But a person who enjoys the gospel has an experience of pleasure and of joy that far exceeds anything in this world. Dia punya satu pengalaman keindahan yang dunia ini tidak kenal, yaitu dia pernah berjumpa dengan Tuhan sendiri di dalam pengalaman salibnya. He has an experience of beauty that no one else in this world is able to have because he's been able to encounter Christ on the cross. Ini yang namanya godly Christian father. This is a godly Christian father. Kalau tidak ada satu titik di mana saudara tuh lihat ini ya, melihat bagaimana Tuhan itu demikian agung dan demikian agungnya sehingga dia rela untuk memberikan anaknya mati bagi saudara, maka saudara tidak akan punya drive untuk betul-betul hidup bagi Tuhan. If you've never had this experience of seeing God as majestic and as wonderful because he's given his only son for you, then you will never have the drive to really live for him. Dan kalau saudara nggak punya satu view yang transcendent, yang melihat the beauty of the Lord, the beauty of the cross. And if you don't have this transcendent view of seeing the beauty of the Lord or the beauty of the cross, Maka saudara akan meletakkan semua kesuksesan, harga diri, dan juga pengharapan saudara di dalam karir saudara, di dalam kesehatan saudara, di dalam keluarga saudara. then you'll place all of your self-worth and feeling of success in your family, maybe your career or in other things. Dan itu akan, at some point, ya, saudara pasti akan broken itu. At some point pasti akan kecewa. And at some point, you will be broken. You will be disappointed. Saudara besarin anak, saudara kasih dia les yang sangat mahal, les ini, les itu. You can pay for your child to go to expensive lessons. This or Dan that saudara lesson. berharap dia akan menjadi trofi untuk keluarga saudara. And you hope that they can be a trophy for your family. Terus dia jatuh cinta kepada satu orang yang menurut saudara berada di bawah level yang jauh lebih rendah dari level achievement anak saudara. And you hope that your child can get married to someone who does not have inferior achievements to that of your own child. Waduh, itu bisa sangat mengecewakan kepada orang tua. It can be very disappointing for a parent if that happened. Saya kadang-kadang bicara kepada anak-anak saya ya. Sometimes I say to my children, Saya bicara gini ya, saudara tahu lagunya Michael Learns to Rock? do you know the song Michael Learns to Rock? Yang judulnya The Actor. The title is The Actor. Saudara tahu nggak? Do you know the song? Kayak gini lagunya ya. The song goes like this. I'm not an actor, I'm not a star, and I don't even have my own car. But I'm hoping so much you'll stay, that you would love me anyway. Itu. Terus saya kasih tahu anak-anak, And I say to my children, lagu itu song mirip sama hidupnya papi. is very similar to my life. Karena apa? Gitu. Why? Saya waktu itu saya kayak bilang sama anak itu waktu waktu mama kalian itu masih single, Because I say to my children, when your mum was still single, mama kalian ini merupakan favorit dari tante-tante yang di gerejanya gitu. your mum was a favorite of all the aunties at the church. Terus ya saya ini bukan siapa-siapa gitu. Saya cuma seorang anak muda yang masuk sekolah teologi dan saya juga nggak tahu saya mau kasih apa gitu buat nanti ke depan gitu. And I'm just a no one. I'm just a young person who went to theological school and I didn't even know what I could offer her. Dan saudara bisa bayangkan ya kalau saudara misalnya sekali lagi seperti itu. Saudara adalah satu orang tua yang saudara satu kali harus melihat anak saudara menikah dengan orang yang saudara pikir, hang on, ini orang kayaknya nggak ada prospek buat anak saya gitu. Itu saudara bisa kecewa gitu. You can imagine it as a parent if you were seeing your child having to marry this person who you feel has no prospects. That could be very disappointing. Atau ketika saudara misalnya waktu mau punya anak, saudara membayangkan, saya sudah nikah dengan orang yang tepat, orang yang pintar, orang yang
I don't know, kaya misalnya. And if you're about to have a child, you might think, oh, I've married the right person. Maybe he is rich enough or accomplished enough. Lalu kami akan punya anak-anak yang bahagia dan seterusnya. And we're going to have happy children and so on and so forth. Lalu setelah saudara akhirnya betul menikah, saudara lihat ya karir saudara gagal, anak-anak saudara kelihatannya tidak bertumbuh seperti yang saudara mau, mereka terlibat dalam pergaulan yang salah misalnya. And after you get married, maybe your career's not going as well as you hoped, and your children are also not growing up well. They might have the wrong friends and the rest. Itu sebagai laki-laki ya, itu perasaan gagal itu saudara bisa bawa sampai hampir ke liang kubur. As a man, that feeling of failure could be something that you carry with you until the grave. Betul saudara, this is real. Itu kadang-kadang kalau acara keluarga besar, semua anak menantu kumpul. And this is real. You know, in our extended family gatherings, when you have different nieces, nephews, and cousins coming together. Terus mereka akhirnya bisa cerita, oh ya saya pergi kemarin liburan, jadi kalau anak pergi bulan kemana ya? Pergi liburan misalnya ke Afrika, saya lihat saya kebut-kebutan dengan citah sebelah gitu, saya naik motor ya citah sebelah. And you hear people tell stories of, oh, I've just gone on a holiday to Africa and I was racing in a motorbike. Terus yang satu bilang, oh ya saya pergi ke satu tempat di mana Tom Cruise itu naik ke atas, Tom Cruise lagi, oke Tom Cruise lah. Ini saya nggak lagi nonton Mission Impossible, ini betul just top of the mind. Saya nonton waktu misalnya film ini dibuat gitu misalnya. And then your other relative says, oh, I've been to where Tom Cruise was when he was shooting this movie. Atau saya kasih anak saya sekolah ke sekolah internasional yang sebelah sini. Or I've sent my child to an international school here. Di dalam kondisi seperti itu kalau orang itu nggak punya ini, nggak punya pengharapan yang melampaui dunia ini, dia bisa betul-betul broken di dalam keluarga besarnya itu. And this type of condition, a man who does not have hope in things beyond this world might truly feel broken in these conditions. Dan ini real, saudara. Dan pada waktu orang itu broken, ketika dia menyadari pengharapan yang dia berikan kepada dunia ini tidak tercapai. And this is real, brothers and sisters, when a person realizes that the hope that they had in this world has not been reached. Kalau dia tidak melihat ada pengharapan yang beyond dari dunia ini, If they do not see that there is hope beyond this world, maka dia akan lebih kencang lagi tarik semua keluarganya untuk hidup buat uang. they will more strongly drag their family to live for money. Dia bisa akan menjadi orang yang jauh lebih harsh kepada anak-anaknya supaya mereka bisa hidup itu keep up dengan anak-anak dari ipar mereka, dari saudara yang sebelah sana dan juga dari even dari orang-orang yang mereka tidak kenal, yang mereka cuma lihat di internet. They may be very harsh to their children and expect their children to keep up with the successes of their other relatives or even people that they don't know on the internet. Sekali lagi ya, kalau saudara pikiran tentang menjadi ayah yang saleh, saudara itu harus betul-betul secure di dalam pengalaman Injil. Dalam arti saudara ngerti apa itu keindahan Injil yang menyelamatkan hidup saudara, yang membukakan mata saudara akan dunia yang lain yang jauh lebih indah dan jauh lebih majestic. Truly, if you are grounded in the gospel and that as a godly man you have your hope in something that is beyond this world, that is more wonderful. Betul saudara, kalau saudara dalam hidup ini sebagai laki-laki, saudara rasa hidup saudara sudah patah gitu, sudah broken. Saudara rasa saudara itu betul-betul fail. Truly, in this life, if as a man you feel that you are broken, that you are a failure. Either saudara akan membawa failure itu sampai ke deathbed saudara, Either you will take this failure to your deathbed, atau saudara sekali lagi akan berusaha sekeras mungkin untuk saudara mencapai mimpi saudara dengan mungkin saudara akan korbankan begitu banyak hal yang lebih mulia. Gitu. or you will try your hardest to achieve your vision by sacrificing things that are more important. Sekali lagi saudara, kalau saudara, again, a godly father, saudara mesti establish your life itu in the gospel. So as a godly father, you must establish your life in the gospel. Saudara mengalami keindahan apa itu boleh berjalan bersama dengan Kristus. Must experience what is this beautiful life that you have in Christ. Even to the point saudara juga tahu kenapa saudara harus bear all these difficulties dan semuanya, karena saudara tahu saudara sedang hidup untuk Tuhan. Even knowing that why you have to bear all of these difficulties is because you are living for God. Yang kedua saudara,
Secondly, brothers and sisters, Tadi kita pertama ngomong apa itu apa itu yang disebut sebagai godly father. so firstly we talked about what it means to be a godly father. Lalu kemudian yang kedua kita kan bicara tentang kenapa yang namanya godly father itu penting. Secondly, why is a godly father important? Yang pertama-tama saudara, yang namanya godly father itu penting karena seorang ayah itu akan merefleksikan atau akan memberikan satu initial idea tentang Allah itu seperti apa. My brothers and sisters, firstly, a godly father will give the impression of what the heavenly Father is like. Ada satu orang penulis yang bernama Paul Fitz ya, Paul Fitz. There is a writer called Paul Fitz. Lalu dia tulis satu buku yang judulnya The Psychology of Atheism. He wrote a book called The Psychology of Atheism. Ya, dia menarik sekali. Dia menganalisa menganalisa ateisme itu dari perspektif psikologi. It's very interesting. He looks at atheism from a perspective of psychology. Lalu dia menemukan fakta yang menarik bahwa orang-orang yang akhirnya menjadi ateis itu mereka kebanyakan mereka punya broken image tentang seorang ayah. And he found that many people who became atheists have a broken image of what a father is. Nama-nama seperti saya sebutkan seperti ini ya, seperti Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Bertrand Russell, John Paul Sartre, Richard Dawkins. Itu adalah orang-orang yang mereka bermasalah dengan figur ayah di dalam hidup mereka. Dan mereka ateis. Names like Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, John Paul Sartre, and even Richard Dawkins. These are all people who had trouble with their fathers. Bahkan Richard Dawkins Richard Dawkins itu satu orang ateis yang sangat terkenal sekali, satu orang ateis scientist yang sangat terkenal. Richard Dawkins, you know who he is. He is a very famous scientist, atheist. Waktu dia sekolah, dia pernah sexually di-abuse oleh guru bahasa Latinnya. When he was in school, he experienced sexual abuse from his Latin teacher. Dan itu terjadi di Anglican School yang notabene Kristen. And this happened in the Anglican school, so it was a Christian school. Jadi Paul Fitz itu mengatakan, kalau sekarang dia itu mengatakan bahwa orang-orang ateis ini mereka memilih menjadi ateis karena mereka punya problem dengan father figure dalam hidup mereka. So Paul Fitz said, so if these atheists said that they chose atheism because they had a broken image of what a father is like, itu bukan satu cara untuk akhirnya ngeles dari pertanggungjawaban rasional iman Kristen. it is not an opportunity for them to learn from the rationalism of the Christian faith. No, I mean like when Paul Fitz he links the root of atheism with the past experience of fatherhood, it wasn't a way to avoid a Christian responsibility to give a rational accountability of the scripture. Tetapi, saudara, dia mengatakan, kenapa saya harus akhirnya mengkaitkan ateisme dengan parenthood? Karena adalah orang-orang ateis sendiri yang mereka membawa isu ini. Why did I have to link atheism to parenthood then? It is because it is the atheists themselves who raised this issue. Jadi kebanyakan orang-orang ateis, para sekolah-sekolah ateis itu mengatakan bahwa orang menjadi Kristen, orang itu menjadi beragama karena mereka punya satu kebutuhan dependensi kepada figur ayah. So even people who become Christians, they also do so because they have an idea of dependency upon their father. Jadi tuduhan bahwa jadi kaitan antara kehidupan agama dengan figur ayah itu pertama kali dimunculkan oleh orang-orang ateis, saudara. So the tie between religion and fatherhood is a tie that it is atheists who came up with that thought. Terus akhirnya Paul Fitz itu melihat, hang on, sekarang dengan prinsip yang sama, saya mau coba pakai untuk melihat kehidupan orang ateis. Dan ternyata mereka semua punya broken images tentang apa itu fatherhood. And Paul Fitz so then used this image to look at the lives of the atheists, and indeed many of them had broken images of fatherhood. Makanya dia kasih buku yang berjudul The Psychology of Atheism. And that's why he wrote the book, The Psychology of Atheism. Bukan karena kekristenan tidak bisa menjawab pertanyaan orang-orang ini, Not because Christianity could not answer the questions of these people, tapi karena orang-orang yang ateis itu mereka akhirnya tanpa sadar mengungkapkan itu bahwa alasan mereka menjadi ateis itu bukan karena keberatan rasional, tapi punya satu
emotional wound di dalam hati mereka. But because these atheists themselves stated that they became atheists not because of a lack of rationalism, but because of emotional wounds that they had towards religion. Jadi godly father itu penting karena apa? Karena godly father itu kalau kita lihat secara positif, itu akan memberikan kepada anak kita itu ide tentang siapakah Allah yang diceritakan oleh kitab suci. So a godly father, if we look at it from a positive perspective, is very important because we give our children an image of what the Heavenly Father is like. Dan pada waktu mereka punya satu pengalaman yang baik tentang apa itu dibesarkan di dalam keluarga di mana ayah itu ngerti apa itu Injil. When they have a positive experience of what it means to be raised in a family that is godly, mereka akan jauh lebih ditolong secara natural untuk juga percaya akan figur Allah yang adalah Bapa. they'll be helped naturally to be able to believe in the image of the Heavenly Father more. Nah, saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang keluarganya harmonis, anaknya pasti beres. I'm not saying that every family that lives in harmony will have good children. Urusan percaya kepada Tuhan dan bertumbuh kepada Tuhan itu betul-betul beyond our itu betul-betul sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. The matter of having children who grow up well and believe in God, well, that it's beyond our control. Kita cuma bisa memberikan konteks untuk orang bertumbuh, satu konteks yang indah, yang baik untuk mereka bisa belajar mengenal Tuhan. We can only give people a good and beautiful context in which they can grow. Tapi pada akhirnya adalah mereka sendiri yang harus mengambil keputusan untuk mereka berespon seperti apa kepada anugerah Tuhan. But it is ultimately our children who have to decide how they will respond to the grace of God. Tapi mari kita coba sama-sama pikirin bagaimana kita sebetulnya membesarkan anak-anak kita. So let us think, how are we actually raising our children? Apakah kita menjadi orang-orang yang harsh, yang itu penuh dengan penghukuman dan juga disiplin yang membawa kekecewaan dan juga sakit hati kepada anak-anak? Are we harsh people who bring on lots of punishment and grief to the hearts of our children? Kita menjadi stumbling blocks untuk anak-anak itu berusaha untuk melihat Tuhan di dalam hidup keluarga mereka. Are we a stumbling block towards helping our children see the goodness of God in their lives? Ataukah mereka bisa melihat keindahan Injil yang itu di-embodied oleh ayah mereka? Or can they see the beauty of the gospel embodied in the person of their father? Lihat ayah mereka secara rutin mencari Tuhan dengan baca Alkitab dan juga berdoa. Seeing their father seek God daily with prayer and reading the Bible. Melihat ayah mereka itu punya satu relasi yang baik dengan diri mereka dan mengasihi mereka. Seeing their father have a good relationship with them and loving them. Even to the point ayah mereka mungkin kadang-kadang juga perlu say sorry. Even to the point that sometimes you might need to say sorry. Karena ayah itu bukan standar kebenaran, ada Tuhan yang standar kebenaran, dan kalau saya salah, saya mesti minta maaf, even to my little child, misalnya, anak yang paling muda. Because a father is not the standard of perfection. We have a perfect heavenly father, but even I myself, I sometimes have to apologize even to my small children. Ayah yang saleh itu penting karena dia akan membawa ide yang sangat dasar tentang siapa itu Tuhan. A godly father is important because they will give a foundational view of what God is Tapi like. juga sekarang ini ayah yang saleh itu penting untuk memberikan satu ide tentang apa itu yang disebut sebagai true masculinity. But also a godly father will give an idea of what true masculinity is. Sekarang karena godly fathers at least di dunia barat itu semakin lama semakin sedikit. Because now there are less and less godly fathers in this world. Maka akhirnya dunia sekuler itu punya dua ekstrim tentang apa itu yang namanya masculinity. Now there are two extremes in society about what masculinity is. Pertama, menjadi maskulin, the true masculine itu menjadi cage fighter. Firstly, being someone who is masculine is becoming a cage fighter. Sudah tahu cage fighter? You know what a cage fighter is? Ya, kalau sudah lihat MMA lalu what is it? UFC atau yang betul-betul barbaric dan juga brutal. Itu salah satu gambaran tawaran maskulinitas untuk diikuti oleh anak-anak muda zaman sekarang. Even juga orang tua. If you see what the MMA or UFC is, this is an image of masculinity that is followed by many young people or even older people. Maskulin itu berarti apa? Maskulin itu berarti kita bisa secara brutal dan bisa juga satisfyingly itu menghancurkan orang lain dan melihat dia berdarah-darah. So masculinity is being able to brutally crush someone and see them bleed. Dan pada waktu orang
ingin tahu apa itu menjadi maskulin, ya well, go to the cage fighters. And when people want to know what masculinity is, well, go watch the cage fighters. Kalau dulu kita pernah punya satu term yang namanya itu ya, WWJD itu. Tahu enggak WWJD? What would Jesus do? You know, back in the day we had the slogan WWJD. Sekarang, What would Jesus do? Sekarang saya dengar kita punya satu slogan yang lain. Now I hear we have a different slogan. Namanya Jesus doesn't tap. Saya nggak ngerti ya? Tuhan Yesus itu nggak tap. That is Jesus doesn't tap out itu. Jesus doesn't tap Well, out. in the cage fighting, saudara, kalau saudara itu sudah dikunci gitu ya, leher saudara sudah dicekik, lalu saudara sudah kena triangle choke, dan saudara sudah berdarah-darah, saudara sudah nggak bisa napas, cara saudara untuk menyelamatkan diri adalah saudara mesti tap 3 kali. Lalu kemudian juri datang, terus pisahin, ya saudara kalah, tapi saudara selamat. So in cage fighting, if you have already been defeated, you're in a lock hold, you're being strangled, you might be bleeding, the way that you save yourself is by tapping your opponent 3 times. And that way, even though you lose, they will let go and you will be saved. Lalu sekarang ada satu slogan, satu moto namanya Jesus doesn't tap. So now there is a motto, Jesus doesn't tap. Jadi even Tuhan Yesus pun itu digambarkan sebagai cage fighter. So even Jesus is portrayed as a cage fighter. Jadi kalau menjadi maskulin ya go all the way man, ya jadilah brutal, barbarian, dan ya jadilah kayak Conan gitu sih. So if you're going to be masculine, you should be barbaric and savage. Tapi satu ekstrim yang lain, saudara, But the other extreme, brothers and sisters, itu adalah melihat yang namanya traditional masculinity, pria yang gagah, yang kuat, ini sebagai satu hal yang bersifat toxic. that is seeing traditional masculinity, so the man who is strong and brave, seeing them as toxic. Yang namanya pria menjadi pengambil keputusan, pria yang akhirnya berbadan lebih kuat, pria yang akhirnya harus lebih, punya tanggung jawab dan punya, kuasa di rumah, ini dianggap sebagai satu hal yang bersifat sekali lagi membahayakan, dangerous for our culture. That is, seeing the man who makes the ultimate decision, who has the stronger physique, who has to bear the responsibilities in the household, that is seen as something toxic. Karena kalau kita membiarkan, menurut pandangan yang kedua, kalau kita membiarkan tradisional masculinity berkembang, maka ini akan menjadi satu cara untuk para pria itu mengerjakan domestic violence, melecehkan wanita, dan seterusnya. Because if we allow this traditional masculinity to grow, then it will contribute to abuse against women. Yang kedua itu, saudara, itu mengatakan bahwa yang namanya masculinity itu seperti kayak defective femininity. Jadi ini feminin, yang paling tinggi itu menjadi seorang punya sifat feminin, tapi akal yang tidak bisa dicapai ya sudah jatuh ke maskulin gitu. So in the second view, masculinity is seen as failed femininity. So femininity is seen as the highest good trait, and because you have failed in that, now you have become masculine. Itu 2 ekstrim yang ada di dalam dunia kita. Itu mau jadi maskulin, menjadi barbaric, atau mau menjadi lebih seperti wanita. These are two extremes in this world. So as a man, you are either barbaric or you are toxic, and you should become more feminine. Nah, biblical masculinity itu merupakan maskulinitas di mana para pria itu dipanggil untuk menjadi strong. But biblical masculinity is an image where a man is called to be strong, Tapi juga sekaligus self-controlled and sacrificial. but also self-controlled and sacrificial. Dia boleh kuat, tapi bukan untuk menjadi brutal dan tidak punya belas kasihan. It's not meant to be brutal. He's not meant to be lacking in mercy. Dia menjadi kuat demi untuk apa? Untuk dia boleh melindungi orang lain to the point sampai dia boleh meletakkan nyawanya bagi orang lain. They are strong so that they may be able to serve others to the point of giving up their lives for other people. Saya kasih satu ilustrasi. Let me give an illustration. Ada satu orang bernama Peter Cullen. There is a man named Peter Cullen. Ya, saudara mungkin nggak tahu siapa Peter Cullen. You might not know who Peter Cullen is. Ada yang tahu? Does anyone know? Nah, Peter Cullen itu merupakan voice actors yang mengisi suaranya Optimus Prime. Peter Cullen is the voice actor for Optimus Prime. Saya lagi nonton Transformers sama anak-anak. I'm watching Transformers with my children. Lalu satu hal yang waktu saya tuh nggak terlalu suka nonton science fiction, robot-robotan, kaplok-kaplokan itu, aduh kacau bener lah.
I'm not a huge fan of watching robots pummel each other. Tapi waktu saya sama anak-anak, diajak anak-anak nonton Transformers, saya sangat kagum dengan suaranya Optimus Prime. But when I was watching Transformers with my children, I was very impressed with the voice of Optimus Prime. Yang itu berat dan berwibawa. That is so heavy and full of Lalu dignity. si pengisi suaranya itu si Peter Cullen, dia mengatakan asal mula kenapa dia bisa mendapatkan peran sebagai voice actorsnya Optimus Prime. But Peter Cullen, he gave the story of how he got this role as the voice of Optimus Tahun Prime. 80-an pada waktu dia masih muda, dia bilang sama satu kali dia sedang cari kerja dan dia dapat tawaran audisi untuk mengisi suara Optimus Prime. When in the 80s, he was looking for a job, and then he saw this advertisement to become the voice of Optimus Terus dia bilang Prime. kepada saudaranya yang bernama si Larry Cullen. So he said to his brother, Levi Cullen, Larry. Larry Nah, Cullen. Larry Cullen itu merupakan satu orang veteran yang dia pernah perang di perang Vietnam. No, so Larry is a veteran who used to fight in the Vietnam War. Lalu si Peter Cullen dia ngomong sama si saudaranya si tentara itu si Larry, today I'm going to have an audition. Gitu ya. Saya akan mengikuti satu audisi. So Peter said to Larry, his brother, today I'm going to have an audition. Lalu dia mengatakan, I'm going to be a truck. Saya akan menjadi sebuah truk. And he said, I'm going to be a truck. Lalu si saudaranya si Larry itu tertawa gitu karena dia tahu si Peter akan mengisi suara truck. Larry laughed at Peter because he knew he was going to be the voice of a truck. Lalu Peter Cullen mengatakan ini, but this is different gitu. Ini lain. Ini truck yang juga seorang leader, seorang hero. But Peter Cullen said, this is different. This is a truck who is a leader. Lalu si Larry, saudaranya itu, dia mengatakan kepada Peter pada waktu dia tahu, oh, this truck will be a hero. Truck ini akan menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang leader. Larry said to Peter when he found out this truck was going to be a leader and a hero, Dia mengatakan kalimat seperti ini, kasih pesan kepada Peter Cullen. he said this to Peter. Peter, if you are going to be a leader, be strong enough to be gentle. Kalau kamu mau menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang berani, cukup berani, untuk bahkan kamu bisa menjadi sangat lembut. Peter, if you are going to be a leader, be strong enough to be gentle. Dan waktu Peter Cullen dia mendengarkan dan pesan dari Larry, dia langsung tahu dia akan isi suara Optimus Prime seperti apa. And Peter, when he heard Larry's advice, he immediately knew what kind of voice he Dan would portray. pada waktu dia masuk ke dalam audisi, When he went into his audition, dia mengingat suara dan pesan yang diberikan oleh si Larry. he remembered the voice and the message from Larry. Menjadi leader itu harus brave and yet gentle. To become a leader, you must be brave and gentle. Dan akhirnya dia isi suaranya si Optimus Prime. And so then he ultimately became Optimus Prime's voice. My name is Optimus Prime from the planet of Cybertron. Ya kira-kira seperti itu suaranya. Well, that's more or less what his voice is like. Interestingly, saudara, yang menarik ya, ide bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus brave and gentle, itu biblical masculinity. Interestingly, the idea of a leader needing to be gentle and brave is from the Bible. Dan pada waktu di dalam perjalanan karir Peter Cullen, And in Peter Cullen's career, maka ada begitu banyak orang yang akhirnya itu mereka sangat appreciate dengan suaranya Optimus Prime. there are so many people who appreciated Optimus Prime's Jadi voice. sekaligus juga sangat-sangat kasihan. They also felt sorry for him. Orang-orang tuh mengatakan gini, mereka setiap kali mendengarkan rekaman suaranya Optimus Prime gitu. My name is Optimus Prime. People always said, every time we hear the recording of this voice, Mereka merasa mereka mendapatkan satu pengharapan dan juga satu kekuatan untuk melanjutkan hari mereka. they felt that they had hope to continue with their day. Satu sisi kasihan sekali orang-orang yang betul-betul seperti ini. Indeed, it is very pitiful that there are people like this. Tapi juga satu sisi kita bisa melihat the beauty of itu biblical masculinity. Itu mesti brave, courageous, and yet gentle untuk orang yang weak. But on the other hand, we see the beauty of biblical masculinity, that we have to be strong, brave, and yet gentle for those who are weak. Nah, bahkan lebih aneh lagi, saudara.
and even stranger brothers and sisters. Di internet itu ada suaranya Optimus Prime lagi baca Alkitab. On the internet, there is Optimus Prime's voice reading the Bible. Betul, karena suaranya itu betul-betul sangat firm and yet soothing. Sangat kokoh, tapi juga sekaligus menghibur dan kayak semacam mau mengerti kesulitan orang. Truly, because his voice is so firm but yet soothing. Saya bukan mau point out hari ini bukan mengatakan biblical masculinity itu look at Optimus Prime. So the point of the sermon today is not to say that for biblical masculinity, women must look at Optimus Prime. Tapi di dalam biblical masculinity itu kita bisa bersama-sama bagaimana itu karakter dari Allah yang Maha Kuasa, dia rela untuk sacrifice himself for the weakest. Itu yang akhirnya memberikan kekuatan dan sekaligus penghiburan orang. But in the Bible, we see that for biblical masculinity, we have a God who gave his own son. And so this is an image of biblical masculinity. Dan hopefully, sekali lagi ini hanya bisa dikerjakan oleh seorang ayah yang dia ngerti apa itu Injil. And this, once again, can only be accomplished by the father who understands the gospel. Terakhir sekali saya akan kasih beberapa uraian tentang apa yang kita secara praktis bisa kerjakan untuk living out our fatherhood. So finally, I will give a few practical points on how to live out our fatherhood. Ya pertama, saudara, kalau saudara adalah seorang ayah, saudara mesti belajar sekali lagi untuk membangun relasi saudara dengan Tuhan. Firstly, if you are a father, you must learn to build your relationship with God. Menjadi seorang ayah itu panggilan. Becoming a father is a calling. Dan yang memanggil itu siapa? Yang memanggil itu Allah sendiri. And the person who calls is God himself. Jadi pada waktu saudara tahu diri saudara punya panggilan menjadi seorang ayah, maka saudara harus banyak mendengar apa yang menjadi suara Tuhan dalam hidup saudara. So when you experience the calling to be a father, you have to look at what God is calling you to in your life. You build relationship with God. You must build a relationship with Di God dalam doa dan juga pembacaan kitab suci. in prayer and also reading the Bible. Ada satu orang tokoh revivalist bernama Leonard Ravenhill, dia ucapkan satu kalimat seperti ini. There was a revivalist named Leonard Ravenhill. He Dan said this. dengan kalimat ini saudara bisa measure diri saudara sebetulnya seberapa besar, even kayak seberapa maskulin. And compare yourself to this phrase and you can see how masculine you truly are. No man is greater than his prayer life. Tidak ada laki-laki yang jauh lebih besar dari kehidupan doanya. Saudara mau menampakkan diri saudara segagah apapun, itu nothing kalau misalnya saudara tidak punya relasi yang dalam dengan Tuhan. Regardless of how masculine you would like to portray yourself, it is nothing if you do not have a relationship with God. No man is greater than his prayer life. Tidak ada orang yang lebih besar dari kehidupan doanya. Seorang laki-laki itu tidak dihitung dari berapa otot yang dia miliki dalam tubuhnya. The measure of a man is not the amount of muscles he has on his body. The measure of a man itu juga tidak dihitung dari seberapa banyak uang yang dia terima di dalam bank account-nya. The measure of a man is not how much money he receives in his bank account. Even to some extent the measure of a man itu tidak dihitung dari seberapa kuat karismanya di dalam mempengaruhi orang lain. Even to some extent, the measure of a man is not how much charisma he has in influencing others. But just simply, saudara bandingkan hidup saudara dengan just this definition, dengan kalimat ini, no man is greater than his prayer life. Just compare your life to this phrase, no man is greater than his prayer life. Waktu saudara sendirian, saudara sadar nggak sebenarnya saudara berapa kecilnya gitu? Do you realize how small you are? Atau ketika saudara dapat promosi jabatan, saudara rasa saudara lebih besar dari yang sebelumnya? Or do you think you were greater than you were before when you receive some kind of special... Meres kehidupan doa saudara juga rohani saudara terus menerus shrinking. Even as your prayer life is shrinking and shrinking and shrinking. Lalu kemudian yang kedua, selain saudara membangun relasi dengan Tuhan, ya, saudara membangun relasi dengan keluarga saudara sendiri tentu saja. And while you're building a relationship with God and of course also with your family. Ada satu kalimat mengatakan seperti ini. There is a phrase that says this. Love is blind. If love is blind, then marriage is a great eye opener. Kalau cinta itu buta, maka yang bikin mata itu terbuka itu waktu adalah pernikahan. Hilanglah cinta. Love is gone. Ya, if love is blind, then marriage is a great eye opener. Kita sebagai orang ayah, kita perlu membangun relasi dengan keluarga kita sendiri, dengan istri khususnya, dan juga dengan anak-anak.
As a father, we need to build our relationships with our family, especially our wife, and of course also our children. Waktu saudara merasa kehidupan rumah tangga mulai hambar gitu ya, When you feel that your family life is beginning to sort of crumble, melalui Injil saudara tahu saudara dipanggil untuk boleh setia kepada kehidupan pernikahan saudara. through the gospel, you know that you need to be faithful to your marriage. Karena itu yang persis Tuhan tuh kerjakan kepada umatnya. Because that is exactly what God has done for his people. Tuhan tuh setia even ketika relasi umatnya kepada dia itu sangat dingin. Tuhan tetap setia kepada umatnya. God is faithful even though his people have strayed from him. He continues to be faithful to his people. Setelah loving God, maka loving the children's mother itu merupakan satu gift untuk anak-anak yang besar di dalam rumah kita. After loving God, loving the children's mother is a blessing to the children in the household. Dan tentu saja yang berikutnya adalah kita mesti membangun relasi dengan anak-anak kita. And of course, we must build relationships with our children. Ajar mereka untuk baca Alkitab. We must teach them to read the Bible. Be the hero in the house. Ya. Menjadi Christian hero di dalam rumah. Be the Christian hero in the house. Dan kalau saudara, ini saya lagi disiplin diri saya juga, bacakan buku-buku Christian hero kepada anak-anak saudara. I'm also disciplining myself in this, but I'm reading Bible stories to my children. Sebelum pergi ke sekolah, saya sekarang berusaha untuk bacain itu Charles Spurgeon. Satu chapter kecil demi satu chapter kecil untuk anak-anak, dan anak-anak itu build relationship dengan mereka. But before school each morning, I'm trying to read Charles Spurgeon to my children, small section by small section, and building my relationship with them. Kadang-kadang malam kalau misalnya nggak terlalu capek setelah baca Alkitab sama-sama, ya bacain lagi another Christian hero, Patrick of Ireland. Sometimes at night, if we're not too tired after reading the Bible together, we'll read of other Christian heroes, for example, St. Patrick. Ada satu orang apologis yang tempo hari datang, si Josh McDowell. There was an apologist who came the other day, that was Sean McDowell, Sean McDowell, yang waktu dia muda dia mengalami satu keraguan tentang imannya. who experienced doubt in his life about Lalu dia Christianity. tanya kepada ayahnya yang sangat terkenal itu Josh McDowell. And he told us about his much more famous father, Josh McDowell, Saya ragu-ragu tentang iman Kristen. that I am doubting my Christian faith. Saya mau coba untuk periksa iman Kristen dan saya ingin tahu apakah ini benar dan saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. I would like to investigate the Christian faith and find out whether I can truly believe upon Christianity. Terus si Josh McDowell mengatakan, ya sure, just periksa saja fakta tentang kekristenan, kamu pasti akan jadi orang Kristen. And Josh McDowell says, sure, look at the evidence of Christianity and I'm sure you'll become a Christian. Lalu Sean McDowell akhirnya betul-betul menjadi orang Kristen dan menjadi seorang apologis. And Sean McDowell indeed became a Christian and is now an apologist. Tapi dia pernah satu kali tanya kepada si ayahnya, Josh McDowell, But he once asked his father, Josh McDowell, kalau misalnya dari mana kamu yakin aku menjadi orang Kristen? how were you sure that I would still become a Christian? Kalau misalnya aku mempelajari semuanya dan aku akan memutuskan ini semua tidak bisa dipercaya, lalu aku menjadi orang Kristen, bagaimana? Tidak menjadi orang Kristen, lalu bagaimana? If I learned about all of these different things and then decided to not become a Christian, what would have happened? Dari mana kamu yakin bahwa aku akan jadi orang Kristen? How were you sure that I would become a Christian? Si ayahnya, Josh McDowell, mengatakan satu kalimat, Josh McDowell said a phrase, because you and I have good relationship. Karena aku dan kamu, kita punya relasi father and son yang sangat dekat. Aku percaya kamu akan jadi orang Kristen setelah kamu bergumul dengan keraguan-keraguan. because you and I have such a close relationship, I'm sure that you would choose to become a Christian after you have investigated these things and struggled with your own faith. Saudara, build relationship with God, with your family, dan yang terakhir adalah build relationship with the church. Build a relationship with God, with your family, and lastly, build a relationship with your church. Tidak ada orang yang bisa bertumbuh sendirian. There is no one who can grow in isolation. Mereka perlu ada di dalam kelompok yang lebih besar untuk sama-sama belajar bertumbuh melihat Tuhan. They need to be part of a community in order to learn to see God. Mereka belajar untuk lihat suara-suara dan perspektif yang lain tentang siapakah Tuhan dan kelimpahan Injil. They need to see different voices about who God is and also of the abundance of the gospel. Supaya anak-anak melihat bagaimana ayah mereka juga melayani Tuhan di dalam gereja. So that children can see also how their fathers are serving in the church. Untuk mereka juga melihat bagaimana orang lain juga diberkati melalui kehadiran ayah mereka. So they may see how other people are blessed through the presence of their father. Itu hal yang kita bisa kerjakan. That is something that we can do. Dan jangan lupa, saudara, And don't forget, brothers and sisters, di tengah semua kegagalan kita, in the midst of all of our failures sebagai ayah, as a father, maka Alkitab itu mengatakan bahwa Allah sendiri itu
menjadi ayah untuk kita orang percaya. That the Bible says that God himself is a father to us who are believers. Dan di dalam diri Allah yang menciptakan segala sesuatu, kita punya pengharapan. And in God who created all things, we have hope. Kalau Allah memberikan anaknya kepada kita di atas kayu salib, If God has given us his son on the cross, maka Paulus itu mengatakan bahwa kita bisa punya pengharapan yang melampaui akan dunia ini. Paul writes that we can have hope that transcends this world. Kalau Allah itu sudah memberikan anaknya, apa sih yang akan ditahan dari kita? If God has given us his own son, then what would he withhold from us? Ada pengharapan untuk ayah yang gagal di dalam God the Father. There is hope for every failed father in God the Father. Ada penghiburan bagi setiap ayah yang berduka karena God himself once he gave his own son on the cross. There is comfort for every father who is grieving because God himself gave his son on the cross. Dan Tuhan sendiri berjanji dia akan menjadi father bagi semua orang yang percaya. And God himself promised that he would be a father to those who believe in Mari him. kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father in heaven, we are so grateful today you have spoken to us, Lord. Help us to understand our calling as a father and help us to help the other male figures to grow, to fulfill their calling, Lord. We whom are called to be children, we whom are called to be wives and spouse, help us to becomes a helper so that our husband, our father, they might grow to know you no more and to fulfill the calling. Thank you, Lord, for today. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen.